Berawal dengan modal Rp1 juta untuk merintis bisnis bandeng presto yang ternyata sukses. Kemudian juga membangun usaha krepes dengan label The Crepes yang juga sama-sama sukses. Tidak lantas membuat Dian Artarina merasa berpuas diri. Ia terus menggali kemampuan dengan mencoba berbagai jenis usaha lain yang meskipun kalau dirunut masih ada benang merahnya sih, kuliner. Memiliki hobi yang gak jauh-jauh dari memasak dan baking membuatnya melihat banyak peluang tercipta di sana. Salah satu jenis usaha rintisannya yang memanfaatkan kesempatan yang muncul adalah dengan membuka toko perlengkapan pembuatan kue, baik segala bahan-bahannya maupun peralatan penunjangnya. Toko bahan kue pertama yang ia buka adalah Mrs. D, berlokasi di kediamannya di Kadilangu, Kauman, Kabupaten Batang. Ramai? Tentu, kan wanita cantik energik ini memiliki hands of Midas, jadi apapun yang disentuhnya akan berubah menjadi emas. Bisnisnya alhamdulillah goals terus. Nah, karena ramai pembeli itulah, ia kemudian mencoba membuka pasar lebih luas dengan melirik kota Pekalongan sebagai tujuan selanjutnya. Tidak lama berdirilah Laris Manis. Berkonsep self pick up, toko ini hampir nggak pernah sepi pembeli. Seperti apa perjalanan Dian dalam membangun dan membesarkan usahanya ini? Bersama saya Yaya Ahmad, kita simak cerita lengkapnya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Ya, tanggal sekian. Nih kasusnya segini. Iya. Jadi jangan lupa minta tanda tangan ya. Iya. Nah, ini. Kisah seseorang yang sukses dan inspiratif mungkin udah sering kita dengar. Banyak semangat dan inovasi yang bisa kita ambil dari mereka ketika berjuang membangun dan menjalankan bisnisnya. Salah satu entrepreneur sukses adalah Dian Artarina. Sosok di balik keberhasilan Laris Manis, supermarket bahan kue terbesar di kota Pekalongan. Sama itu harus Sama. klop semua ya, Iya. ada klop ya. Ini juga ya yang bayarkan. Iya. Berarti yang ini di korting. Iya. Oke, sebelumnya apa ya? Sebelumnya tuh usahanya recehan, Mbak. Recehan banget, ngumpulin dari uang 1.000 ke 1.000 itu usaha bandeng presto, bikin bandeng presto dari satu panci. Qadarullah, alhamdulillah berkembang 2 panci, 3 panci sampai 5 panci itu kayak seperti itu. Yang kedua, saya mengembangkan lagi di bisnis kuliner juga, Mrs. The Crepes. Jadi crepes makanan anak-anak itu yang tapi saya pemasarannya di kaki 5 itu dari harga 2.500 sampai ya sekitar 20.000 lah itu dari kaki 5 itu ke mall-mall juga sih waktu itu saya franchise-kan namanya Mrs. The Crepes. Qadarullah, alhamdulillah dari satu gerobak ini sudah jadi sekitar 80 gerobak gitu. Sampai hari ini 80 gerobak. Setelah itu baru ke toko bahan kue ini. Karena itu crepes itu yang franchise banyak, terus saya order terigu, mesis, terus sele-sele itu kan dari distributor semua waktu itu. Tapi saya tempatkan di garasi rumah waktu itu. Perjalanan bisnis ini dimulai dari kecintaan Dian terhadap dunia baking. Ia gemar sekali membuat kue-kue lezat untuk suami dan anak-anaknya. Keahlian bakingnya ternyata menarik minat banyak orang untuk belajar langsung padanya. Dari titik itulah ia mulai melihat sebuah peluang, menyediakan bahan baku kue untuk mereka yang akan berpraktik langsung. Nah, dari situ mereka tuh beli bahan-bahannya di tempat saya, di rumah waktu itu. Nah, itu garasi rumah itu saya sulap jadi toko seperti ini, tapi garasi rumah jadi kecil banget gitu. Paling hanya ada 2-3 rak.
Itu saya isi sekomplit-komplitnya bahan baku yang berkualitas, yang di sini banyak yang nggak dijual. Nah, istilahnya seperti di toko-toko bahan roti yang ada di Pekalongan atau Batang itu banyak yang nggak jual, yang saya jual karena memang saya ngikutin perkembangan bahan-bahan kue itu kan juga selalu berkembang, Mbak. Jadi kita juga harus ngikutin, harus berinovasi juga. Nah itu setelah itu mereka pada datang itu nggak hanya dari Batang aja, dari Pekalongan, dari Banjarnegara, dari Tegal, dari Pemalang, itu pada belajar di rumah gitu. Nah itu kita buka kelas kayak gitu. Titik awalnya berarti titik awalnya di situ. Nah itu setelah dari situ Kodarowo berkembang, alhamdulillah. Setiap hari itu walaupun di garasi rumah, tetap rumahnya itu juga nggak pinggir jalan, masuk gang, masuk lagi, jadi nggak pinggir jalan gitu, udah. Tapi di garasi rumah, tapi setiap hari itu yang belanja banyak banget, yang mau belajar banyak banget. Itu kita bikin kelas seminggu sekali, bikin kue ini, minggu ini bikin kue ini, minggu depan bikin kue ini. Bahkan waktu itu saya juga panggil chef-chef dari luar, Mbak, dari Semarang, dari sudah manggil chef-chef dari luar, dari Jakarta. Itu bahkan yang chef Yongki yang terkenal itu kita panggil ke rumah waktu itu gitu, sampai beliau kan ilmunya luar biasa, itu kita panggil di rumah dan itu gratis. Waktu itu waktu saya di rumah itu saya panggil mereka kalau ada ya chef itu gratis, Mbak, banyakan gratis gitu. Sebenarnya apa ya, Mbak? Kalau saya pintar bikin kue sih enggak, the power of kepepet sama aja itu waktu itu. Sebelum bikin bandeng itu saya bekerja, Mbak. Saya juga sebagai karyawan di satu perusahaan farmasi. Nah, suami saya keterima kerja di Batang waktu itu, laju ya udah saya putuskan untuk keluar kerja karena posisi saya kan bekerja di Semarang. Ya udah posisinya harus keluar, ya udah saya kan maunya pengen juga masih tetap produktif gitu ya, masih nggak hanya di rumah ngurus anak-anak, tapi apa sih yang bisa saya lakukan di rumah sambil membersamai anak-anak gitu ya. Itu kita mulai berbisnis dari rumah, itu ibu berumah tangga tapi bisnisnya dari rumah, memang benar-benar dari nol. Nah waktu itu di Semarang itu kan ada baking class, Mbak, yang itu jadi banyak juga baking class, saya ngikut. Nah waktu itu kita ikutnya yang di Sri Boga memang. Nah saya belajar di sana bikin kue, kok ternyata asik, ilmunya saya terapkan kok luar biasa hasilnya. Nah itu kepengennya nularkan ke teman-teman, ke saudara, ke teman kayak gitu. Iya seperti itu lah. Itu karena seneng juga belajar tapi kok asik juga sambil gimana sih biar berkembang juga nih usahanya gitu, biar itu tadinya awalnya di rumah itu. Nah terus Kodarowo kok di rumah rame sekali, pengen buka di Pekalongan. Berarti dari rumah langsung ke sini atau ada langsung ke sini? Langsung ke Pekalongan, dari rumah yang di garasi sempit itu. Langsung saya pengembangan untuk ke Pekalongan kayak gitu. Tanggapan positif dari teman dan orang-orang di sekitarnya memacu semangatnya untuk berbisnis. Laris Mani sendiri memiliki target konsumen yang sangat luas karena selain memiliki model business to business alias menargetkan langsung pelaku usaha mikro kecil menengah yang bergerak dalam bidang patisserie, juga mempraktikkan business to customer yang menyasar para end user. Alhamdulillah semua bisnis saya harus autopilot, Mbak. Harus. Jangan saya mengerjakan sendiri, enggak gitu. Bagaimana caranya bisnis itu bisa tersistem dan bisa autopilot. Jadi kalau bisnis itu sudah autopilot, sudah tersistem, kita pengembangan itu akan sangat mudah dan gampang sekali. Kita mau buka cabang lagi, buka cabang 1, 2, 3, 4 sampai ratusan pun kita sudah oke karena apa? Sudah ada sistem dan sudah autopilot semua, dari sistem keuangan, manajemen SDM, terus
sistem untuk periklanan itu semua sudah harus ada sistemnya semua. Jadi pengembangan ke berikutnya itu kita tinggal copy paste kayak gitu. Kalau saya mengembangkan SDM dan SDM itu memang harus dididik dengan baik, dengan produktif, yang nantinya kalau ada investor datang kita sudah siap lagi gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi bukan istilahnya kita ini taruh ke investor gitu ya. Malah justru investor itu yang datang ke kita dan kita untuk pengembangan kayak gitu. Melatih SDM untuk memancing investor. Iya, betul. Harus, Mbak. Jadi semua kebutuhan backing yang dibutuhkan oleh UMKM, ini kan pangsa-pangsanya UMKM semua ini. Semua kebutuhan UMKM itu harus ada di sini. Mereka tuh nggak perlu nyari kemana-mana. Maksudnya di satu titik mereka sudah dapat semua. Nggak usah misalkan butter yang bagus, yang berkualitas beli di sini. Terus pernik-pernik kayak gini ya, yang untuk untuk cetakan harus beli di tempat lain. Enggak. Di sini tuh one stop shopping ya di sini. Jadi UMKM cari apa aja di sini ada semua dan komplit. Dari mulai yang biasa aja sampai premium semuanya ada. Iya, sampai yang simple lah Mbak, yang harga sekitar berapa ya? Ini cetakan gini kan murah nih. Hanya 7.500 itu kita jual lah gitu. Bahkan yang impor yang di sini juga banyak nggak ada, itu kita adakan ya, kalau bisa seperti itu. Selain itemnya sangat lengkap, menjangkau seluruh UKM ya, ada kan UKM yang benar-benar menyasar kalangan bawah, ada yang benar-benar premium gitu, dan semuanya ada di sini. Berbekal pengetahuan serta bakat yang ia dapatkan dari dunia bisnis, Dian kemudian menerapkan strategi untuk menciptakan inovasi baru dalam bisnis bahan dan peralatan kue yang ia jual secara offline maupun online. Segala macam bahan roti atau kue ia hadirkan di tokonya tersebut. Dari mulai bahan sederhana hingga bahan yang cukup sulit ditemukan, ada semuanya di laris manis. Pun demikian dengan peralatan pembuat kue yang super lengkap. Semuanya terpajang rapi di display toko yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, Medono, Kota Pekalongan. Iya, jadi kalau yang di batang itu tadinya saya bikin itu juga sudah seperti ini, sudah ngambil-ngambil sendiri. Memang saya konsepkan seperti itu Mbak. Saya kepengen itu pembeli itu milih, jadi tidak datang, Mbak beli ini Mbak, diambilkan mentega, Mbak beli gula, diambilkan gula, telur, diambilkan. Tapi mereka bisa ngelihat, ini loh, toko bahan roti ini macamnya tuh banyak, terigu itu tidak hanya satu, ada merek 1, 2, 3, 4, ada kualitas 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan mereka tidak jelas ini untuk apa, ini buat apa, bisa tanya gitu. Karena memang SDM di sini kita didik juga untuk tahu produk knowledge. Nah, gitu. Berarti tahu ini terigu protein tinggi itu untuk ini. Jadi ibu itu kalau bikin bolu kukus tapi pakai tepung protein tinggi, hasilnya bantat malah. Walaupun tepung protein tinggi itu jauh lebih mahal harganya dari protein rendah. Ini tapi protein tinggi itu tidak bagus untuk bolu kukus karena memang bukan tempatnya di sini. Jadi bolu kukus itu pakainya protein rendah dan di situ nanti bolu kukusnya akan lembut, akan enak, wangi dan hasilnya lebih banyak. Kalau misalkan pakai protein tinggi ya, bolu kukus ini mungkin jadinya hanya sekitar 50 pit 1 kilonya, tapi dengan protein rendah malah bisa jadi 60. Nah, itu nilai produksinya kan lebih tinggi. Nah, itu akan diarahkan akan diarahkan seperti itu, dari mulai mentega, butter, meses sampai semeses itu mereka harus tahu kalau ini lumer dipanas. Jadi kalau yang di cake itu, kalau cari yang tidak lumer berarti meriin Ibu. Tapi kalau yang pengen cari yang lumer, di dalamnya itu lumer, mereknya ini. Nah, itu sampai seperti itu
harus tahu semua. Sampai sedetail itu sedetail ya? itu. Ini tuh sebenarnya kita semua Mbak Odi memang kemarin waktu awal-awal pertama itu Laris Manis Danis ini hanya 2 toko ini. Karena ya alhamdulillah karena memang perkembangannya luar biasa dan Kudarawa waktu ini yang ruko yang sebelah sini tuh kosong dan investornya tuh kan ikut saya. Berarti ini gedung ini milik investor saya juga, maksudnya seperti itu. Nah itu karena memang juga apa namanya perkembangannya juga alhamdulillah ya Mbak, karena tempatnya itu kemarin 2 itu aja udah sempit sekali. Karena memang untuk packaging, memang ini packaging kan khusus packaging kita sendirikan. Jadi kalau mau nyari packaging nih tempatnya yang sebelah sini nih. Kalau yang untuk bahan-bahannya yang sebelah sana. Nah itu setelah itu alhamdulillah sini kok bisa kita nego, kita pakai langsung yang sebelah sini kita pakai untuk khusus packaging, yang sana untuk bahan-bahan yang basah. Pada dasarnya, semakin banyak pilihan yang ia tawarkan, semakin besar kesempatan untuk berjualan. Tentunya supaya makin menarik konsumen, harga yang dibanderol sangat bersaing di market sejenis. Bahkan di momen-momen tertentu, selain menggelar promo buy one get one, produk bundling dan sebagainya, Laris Manis juga rutin menggelar cooking class sebagai ajang share ilmu baking atau masak-memasak dengan menghadirkan langsung chef profesional dan berpengalaman. Kita itu bekerja sama memang harus sama siapa saja ya Mbak, terutama dengan supplier karena mereka itu punya produk, kita juga butuh produknya mereka dan kita saling kerjasama. Yang terpenting itu kita kerjasama ya saling komitmen, misalnya gitu, misalnya dalam segi pembayaran kayak gitu. Jadi kalau kita komitmen pembayarannya bagus, supplier itu akan dengan senang hati malah justru cari kita gitu, karena kan memang Laris Manis ini ya alhamdulillah di toko di Pekalongan yang terkomplit dan terbesar ya, orang pada nyari di sini. Nah, itu dengan orang yang di sini kan pasti keluar masuknya itu barang itu cepat sekali. Nah itu kita dengan pembayaran yang bagus, bahkan malah justru kita kadang-kadang juga sebelum jatuh tempo sudah melakukan pembayaran dulu. Mereka tuh dengan berbondong-bondong senang hati bekerja sama dengan kita, justru akan seperti itu. Nah itu kita memang harus seperti itu dalam berbisnis, dari saling komitmen. Jadi jangan sampai supplier sudah menyediakan barang yang begitu banyak, sudah pengirimannya juga jauh, tetapi kita tidak berkomitmen dengan pembayaran yang bagus. Jangan, kita harus saling bekerja samalah dengan baik, itu dengan seperti itu. Iya. Jadi Dewi saya rugi ya Mbak? Iya, insya Allah. Sebagai pelaku bisnis, Dian tentu sangat memperhatikan kemampuan pengelolaan barang dagangan dengan baik agar terjual semua produknya dan nggak sampai rusak akibat lewat masa kadaluarsa. Selain telah menerapkan sistem computerized untuk inbound dan juga outbound stok barang, beberapa bahan kue seperti tepung terigu, margarin, maizena, soda kue, dan lain sebagainya emang termasuk produk yang cukup tahan lama. Jadi nggak terlalu khawatir dengan mutu produk dagangan meskipun nggak terjual sekaligus. Terlebih bisnis jualan bahan kue punya niche market atau target pasar tersendiri. Dengan begitu, ini akan lebih memudahkan Dian dalam menentukan strategi marketing yang tepat. Untuk kadaluarsanya ya, kita kan pakai sistem semua Mbak. Kita pakai sistem yang sudah tersistem. Nah sistem itu barang datang itu tidak hanya dicatat untuk harganya, item, berapa jumlahnya, repackingnya kan kita barang datang, misalkan 1 karton gini ya, kita repacking nih jadi 1/4, ada yang setengah, ada yang 1 kilo, berarti kan kebutuhannya mereka 1/4 ya ambil yang 1/4 aja gitu kan. Nah itu selain kita repacking seperti itu, kita pasti ada masa ED-nya. Nah itu masa ED itu kita cantumkan di sistem. Nah di sistem itu nanti tiap bulan itu otomatis akan
tercek Mbak. Jadi 3 bulan sebelumnya kita sudah tahu mana barang-barang yang mau ED itu yang mana aja gitulah. Kalau barang-barang yang kita bisa promokan, misalkan beli 2 gratis 1 itu kan, kalau mereka yang produksi cepat itu akan senang sekali Mbak, Mas itu dapat barang-barang yang promo seperti itu gitu kan. Dan misalkan keju gitu ya, keju misalkan 3 bulan sebelumnya itu sudah mau ED, itu kita promokan beli 2 gratis 1 nih untuk ini. Nah, kalau mereka produksinya itu memang banyak dan istilahnya minggu itu istilahnya sudah kepakai kan nggak masalah. Nah itu aman dan mereka pun lebih seneng karena memang promo nih ya. Labanya tambah banyak Mbak UMKM. Nah itu rutin Mbak, alhamdulillah ya itu untuk istilahnya edukasi ke UMKM. Edukasinya yaitu ini loh ada produk baru ini lagi hit-hitnya ini, tapi UMKM pasti kan akan bertanya-tanya, walaupun di YouTube itu banyak resep itu banyak, terus cara-caranya juga banyak, itu banyak, tapi kalau live itu mereka langsung datang, langsung belajar dengan ahlinya, itu kan lebih mantep gitu. Apalagi mereka pasti itu pembikin UMKM itu banyak yang punya problem Mbak, misalkan ya sudah ngikutin YouTube nih caranya, tapi hasilnya kok tetap bantat, ini kenapa kan mereka butuh sharing seperti itu. Nah itu dengan kita datangkan chef-chef yang seperti itu, mereka itu bisa dapat solusinya di sini nih. Ini kemarin itu karena ini Bu, karena ngopennya itu maksudnya suhunya kurang, itu opennya hanya di api atas, api bawahnya enggak lah, itu posisi-posisi seperti itu mereka harus tahu. Iya. Bebas siapa aja Mbak, apalagi UMKM itu memang harus berkembang juga. Jadi mereka juga harus cari ilmu terus, nggak hanya stuck saya bisa ini terus jualan ini, itu akan dia nggak akan bisa berkembang. Tapi kalau dia mengikuti juga perkembangan bahan baku, itu mereka pasti juga akan berkembang. Itu ilmu-ilmunya dan jualan-jualannya itu pasti mereka juga akan berkembang, itu kayak gitu. Nah itu dari UMKM. Terus dari ibu-ibu rumah tangga itu juga banyak Mbak, mereka nggak jualan tetapi mereka untuk konsumsi keluarga itu juga banyak banget, dan mereka itu juga penasaran, soalnya biasanya kalau kepengennya dikasihkan suaminya itu kan enak gitu ya Mbak, kasihkan anak-anak enak, ternyata kok bantat, kok gosong mesti kan. Nah mereka kan juga kepengen belajar, itu banyak dari ibu-ibu rumah tangga yang misalkan dari pembeli di sini juga banyak sekali. Kalau yang sekarang karena ini kita fasilitasi Mbak, ada makan siang kayak gitu, jadi kan iya soalnya sampai sore, dan sampai jam 3 sampai jam 4, kayak nggak dikasih makan siang nggak lewat. Itu ada makan siangnya, ada minumnya, terus kita juga kerjasama sama chef-chefnya itu untuk icip-icip, jadi bikin banyak pakai bahan bakunya, nanti mereka bisa bawa pulang. Nah itu kan butuh biaya, jadi makanya itu ya dicasnya untuk itu. Target ke depan, insya Allah kepengennya toko bahan rotinya ya buka seluruh Indonesia ya Mbak. Amin. Ini baru di Batang, Pekalongan, Kajen, sama di Pemalang gitu. Insya Allah nanti ini Semarang, Solo, Jogja. Insya Allah Mbak. Pelan-pelan seluruh Indonesia. Iya, bismillah. Tentu dalam membangun bisnis bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Tetapi Dian pantang menyerah dan terus berusaha untuk membangun bisnisnya. Ia mengatakan bahwa bisnis harus anti-fragile, artinya bisnis harus bisa beradaptasi dengan berbagai momen, sehingga kita harus lebih proaktif dan reaktif, serta tidak boleh mudah menyerah. Baik pemirsa Peluang, demikian untuk perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh owner Laris Manis, Dian Artarina. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.